Salam Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu lagi di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini. Sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita berdoa, kita memohon pertolongan Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kepadamu. Bersyukur seluruh hidup kami dari hari ke hari. Dan secara khusus, Engkau telah menopang kami. Satu malam boleh kami lewati dengan kekuatan dan pertolongan yang ajaib. Kami boleh bertambah umur dalam dunia ini. Terima kasih ya Tuhan. Hari ini kami akan membaca firman-Mu dan kami akan merenungkannya. Dan kami mohon Roh-Mu terus menolong kami untuk dapat menerima firman Tuhan, untuk dapat belajar terus dan untuk terus mau hidup sesuai dengan firman Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan. Ampunilah segala dosa kami, basuhlah kami oleh darah Tuhan kami Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini, saya ambil di dalam Mazmur pasalnya yang ke-37. Mazmur pasalnya yang ke-37, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-40 cukup panjang. Dan saya akan bacakan untuk kita semuanya. Demikian firman Tuhan. Kebahagiaan orang fasik semu dari Daud. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia. Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepadanya, kepada Tuhan, dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Karena sedikit waktu lagi, maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Orang fasik merencanakan kejahatan terhadap orang benar dan menggertakkan giginya terhadap dia. Tuhan menertawakan orang fasik itu, sebab Ia melihat bahwa harinya sudah dekat. Orang-orang fasik menghunus pedang dan melentur busur mereka untuk merobohkan orang-orang sengsara dan orang-orang miskin, untuk membunuh orang-orang yang hidup jujur. Tetapi pedang mereka akan menikam dada mereka sendiri, dan busur mereka akan dipatahkan. Lebih baik yang sedikit pada orang benar daripada yang berlimpah-limpah pada orang fasik. Sebab lengan orang-orang fasik dipatahkan, tetapi Tuhan menopang orang-orang benar. Tuhan mengetahui hari-hari orang yang saleh dan memiliki pusaka mereka, dan milik pusaka mereka akan tetap selama-lamanya. Mereka tidak akan mendapat malu pada waktu kecelakaan, dan mereka akan menjadi kenyang pada hari-hari kelaparan. Sesungguhnya orang-orang fasik akan binasa. Musuh Tuhan seperti keindahan padang rumput. Mereka habis lenyap bagaikan asap. Orang fasik meminjam dan tidak membayar kembali. Tetapi orang benar adalah pengasih dan pemurah. Sesungguhnya orang-orang yang diberkatinya akan mewarisi negeri, tetapi orang-orang yang dikutukinya akan dilenyapkan.
Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah aku melihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, maka engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Sebab Tuhan mencintai hukum, dan ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara, tetapi anak cucu orang-orang fasik akan dilenyapkan. Orang-orang benar akan mewarisi negeri dan tinggal di sana senantiasa. Mulut orang benar mengucapkan hikmat, dan lidahnya mengatakan hukum. Taurat Allahnya ada di dalam hatinya, langkah-langkahnya tidak goyah. Orang fasik mengintai orang benar dan berikhtiar membunuhnya. Tuhan tidak menyerahkan orang benar itu ke dalam tangannya. Ia tidak membiarkannya dinyatakan fasik pada waktu diadili. Nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya, maka ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri, dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Aku melihat seorang fasik yang gagah sombong, yang tumbuh mekar seperti pohon aras Libanon. Ketika aku lewat, lenyaplah ia. Aku mencarinya, tetapi tidak ditemui. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan, tetapi pendurhaka-pendurhaka akan dibinasakan bersama-sama, dan masa depan orang-orang fasik akan dilenyapkan. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka sebab mereka berlindung padanya. Demikian firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita di dalam dunia ini, maka harus kita akui bahwa memang seringkali kita orang-orang yang takut akan Tuhan menghadapi kenyataan atau mengalami kenyataan bahwa orang benar hidup menderita, sementara orang fasik hidup berhasil, hidup makmur. Atau kita melihat bahwa seringkali orang benar itu dimusuhi, ya, bahkan bisa dirampas, bahkan dirusak kepunyaannya. Ya, sementara mereka yang berbuat demikian seolah-olah mereka tidak dijangkau oleh hukum atau apapun itu, mereka berbahagia senantiasa. Nah, ini adalah kenyataan yang memang membuat kita merasa marah, ya, marah melihat keadaan seperti itu. Ya, kita iri melihat orang yang berbuat jahat, yang penuh dengan kemunafikan, penipuan, dan lain sebagainya. Tetapi seolah-olah mereka tidak dapat dijangkau oleh hukum. Mereka hidup bebas, bahkan tertawa terbahak-bahak. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kenyataan hidup yang kita dengar dan kita saksikan sehari-hari tidak jauh berbeda dengan di zaman pemazmur pula. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita baca pada pagi hari ini di Mazmur 37 ini adalah menunjukkan keprihatinan si pemazmur, yaitu Daud, terhadap kenyataan hidup yang mengganggu, yaitu bahwa orang jahat itu terus menuai keberhasilan, terus menuai kesuksesan dengan kejahatan, melalui kejahatan mereka atau dengan kejahatan mereka atau dengan kefasikan mereka. Sementara orang yang takut akan Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan, seolah-olah ya hidupnya itu terus-menerus menderita. Ya, terus-menerus menderita. Saudara, dengan keadaan seperti ini, maka pemazmur yaitu Daud, orang benar, ya, menantang setiap orang benar. Untuk apa? Untuk percaya kepada Tuhan. Di ayatnya yang terakhir tadinya dikatakan dengan demikian, ya,
Mereka berlindung padanya, mereka percaya kepadanya. Ya, Tuhan menolong mereka, yaitu orang-orang benar itu, dan meluputkan mereka sebab mereka berlindung padanya. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, terhadap kondisi seperti itu, sekali lagi pemazmur menantang setiap orang yang percaya kepada Tuhan untuk tetap percaya kepada Tuhan dan berlindung padanya. Ketika orang-orang jahat itu kelihatannya berhasil, kelihatannya baik-baik saja, kelihatannya mereka sepertinya menikmati hidup dengan segala kejahatan mereka itu, ya, mungkin saja kita bisa terganggu melihatnya. Kita bertanya-tanya dalam hati, kenapa mereka kok tidak kena hukuman? Kenapa mereka kok bisa berlaku seperti itu dan mereka baik-baik saja? Ya, saudaraku yang kasih Tuhan, kita sebagai orang percaya jangan sampai tergoda untuk menjadi seperti orang yang seperti itu. Jangan. Ya, karena keberhasilan seperti itu semu artinya sementara, tidak lama. Ya, tidak lama, Saudara. Nah, bagaimana kita bisa tetap tenang dan tidak marah ya ketika kita melihat keberhasilan orang fasik itu? Yang pertama-tama, Saudara, marilah kita melihat yang pertama adalah kita yakin bahwa Allah itu dapat dipercaya. Tuhan Allah kita yang menyatakan diri di dalam Yesus Kristus dapat dipercaya. Daud memberikan petunjuk di sini, yaitu di dalam jangan geram, maupun secara positif, yaitu percayalah kepada Tuhan. Ya, bersukacitalah di dalam Tuhan dan serahkanlah jalanmu kepada Tuhan dan berdiam dirilah di hadapan Tuhan. Dan di ayat 37, kepercayaan kepada Tuhan akan menghindarkan kita dari dosa dan menuntun hidup kita ya dalam damai sejahteranya. Itu, percayalah kepada Tuhan, serahkanlah dirimu, serahkanlah jalanmu. Ya, jangan tergoda dengan perbuatan mereka, ingin mencoba-coba. Saya mau melakukan seperti mereka juga. Mereka itu baik-baik saja. Jangan, saudara. Ya, percayakanlah hidup kepada Tuhan. Ya, dan dengan kita percaya kepada Tuhan, itu akan menjauhkan kita dari dosa. Dengan percaya kepada Tuhan menuntun kita dalam hidup damai sejahtera. Yang kedua, saudara, Tuhan itu tahu keadaan dan situasi yang kita alami. Tuhan melihatnya. Tuhan kita tidak buta, ataupun Tuhan kita tidak, bukan berarti ia tidak peduli. Ia tahu dan ia peduli dan ia lihat hal itu. Tuhan melihat apa yang dilakukan oleh orang-orang jahat. Dan Tuhan menertawakan mereka di ayat 37, ya, pasal 37 ayat 13. Dan hari-hari mereka tidak akan bertahan lama. Mereka akan dipermalukan oleh Tuhan. Mereka akan dipermalukan. Mereka akan menerima ganjaran mereka, ganjaran kejahatan mereka itu. Dan yang ketiga di sini adalah, ingat, Allah tetap memberkati umatnya. Wah, ini yang luar biasa, saudara. Ya, berkat itu tersedia bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Berkat apa saja? Yaitu pemeliharaan Tuhan setiap hari. Pemeliharaan yang ajaib. Kemudian perlindungan yang ajaib juga. Serta kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Kekuatan untuk hidup dan taat dan firman-Nya dan mentaati firman-Nya. Nah, saudara, itu yang menjadi kekuatan bagi kita bahwa Tuhan memberkati umatnya. Jangan takut hal itu. Yang keempat adalah Allah menghakimi orang yang jahat. Allah menghukum orang yang jahat. Ada 3 gambaran untuk menunjukkan penghakiman Allah kepada mereka, yaitu mereka yang menolak dan memberontak, yang tidak taat dan tidak takut akan Tuhan. Tuhan telah menyediakan pengadilan, ya, dan pohon diumpamakan pohon yang dilenyapkan dan dibandingkan dengan penyelamatan terhadap orang yang benar, ayat 37 sampai dengan ayat 40. Nah, saudara yang kasih Tuhan, Tuhan membuat perbedaan. Ada bedanya orang-orang benar dan orang fasik. Orang benar yang berlaku setia, tetap percaya kepada Tuhan dan menjaga kehidupannya berdasarkan firman Tuhan,
dipelihara dari kejahatan, tetap dijaga, dipelihara oleh Tuhan. Sedangkan orang fasik yang melakukan kejahatan, firman Tuhan mengatakan, ia akan dilenyapkan oleh Tuhan, dilenyapkan oleh hembusan nafas Tuhan. Mereka hanya sebentar, hanya sekejap. Nah saudara, apabila kita tergoda untuk iri pada orang jahat, ingatlah sekali lagi Mazmur yang ditulis oleh Daud ini, dan pandanglah kepada Tuhan kita di dalam Yesus Kristus. Orang yang tulus hatinya, orang yang jujur dan suka damai, punya masa depan yang lebih baik. Ya, punya masa depan yang lebih baik. Dan kiranya melalui renungan firman Tuhan pada hari ini, mari tetap percayalah kepada Tuhan. Percayalah pada waktu Tuhan, dan ingatlah ia akan melakukan yang baik. Diamlah di negeri ini dan berlakulah setia. Maka ia akan memunculkan kebenaranmu seperti siang. Ya, dia akan memunculkan kebenaran kita seperti siang. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu untuk firman yang boleh kami renungkan pada hari ini. Untuk mengingatkan kembali setiap kami yang percaya kepadamu, agar kami tidak marah dan tidak iri hati kepada orang-orang yang berbuat fasik, yang mulutnya penuh dengan tipu daya dan kebohongan, dan perbuatan-perbuatan jahat yang terus mereka lakukan. Bahkan mereka mencuri ataupun menganiaya ataupun melakukan hal yang jahat, seolah-olah mereka tidak ada yang menghukum, tidak ada apapun yang menghalangi mereka. Dan melalui firman pada hari ini, kami diyakinkan bahwa Tuhan melihat dan Tuhan memperhatikan, serta Tuhan akan bertindak kepada orang-orang jahat tersebut. Dan melalui firman-Mu mengajarkan kami agar kami tetap percaya kepadamu dan hidup benar sebagai orang yang takut akan Tuhan, meskipun kami itu harus menderita karena perilaku orang jahat. Tetapi ada janji-Mu bahwa Engkau menyertai kami, Engkau memelihara kami, Engkau menjaga kami, dan Engkau tetap membela kami. Dan tolonglah kami agar kami tetap setia mengasihi Engkau, mentaati firman-Mu, dan hidup di negeri ini sebagai orang yang benar, yang telah dibenarkan melalui doa Tuhan kami Yesus Kristus. Dan biarlah kami bertindak dengan benar. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah seluruh jemaat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.